Insya Allah mudah-mudahan ananda yang dia kitai pada kesempatan ini, Insya Allah doa kita semua rukun keluarga mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada agama, dan berbakti kepada Allah penciptanya. Itulah tujuan kita semua. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita juga, alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Imam Desa, bahwa semoga kita ini, kehadiran kita di tempat ini untuk silaturahmi, insya Allah bernilai ibadah yang insya Allah dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya kita ini diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang sangat berat menurut orang-orang, tapi menurut kita yang beriman dan bertakwa tidak ada yang berat. Ya. Bahkan ya, ada orang yang tidak enak kalau tidak berpuasa. Ya, jadi berarti itu sudah sama aja dengan sholat tadi. Dia sempajangnya puji ki, insya Allah. Tapi kau ini mu pak puji sempajangnya ya, kapan-kapan kita. Tapi kau nak puji ni sempajangnya, assalamatame, pasti na peringarangi. Pada tu posai, ya kau mau tepukir pun Allah Taala luar biasa, tidak dirasakan juga. Saya alhamdulillah secara pribadi banyak sekali penyakitku, tapi kalau puasa, alhamdulillah. Mas, tidak ada yang sulit buat saya untuk puasa. Sudah pika puasa baru melipu lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting kurang. Yang penting janganlah batalkan. Kalau sudah mutuh ya bukan nama lipu kilo natona. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, akikah itu adalah syukuran, tanda syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang berupa keturunan, dan ini sangat sakral. Dan alhamdulillah disyukuri keselamatannya di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah sangat-sangat sangat mulia. Bulan suci Ramadan itu luar biasa mulianya, banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa gembira saja menghadapi bulan suci Ramadan, kita dijanjikan itu diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Sampai-sampai ada yang tanya saya, bagaimana caranya diampuni? Belum dikerja. Artinya kita dibimbing untuk tidak melakukan perbuatan ke depan yang tidak baik. Itu diampuni, itu. Mendapat hidayah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya itu kalau diampuni dosa yang telah lalu, maka akan datang pun kita dibimbing juga untuk tidak melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran agama, baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah maupun kepada sesama muslim lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda syukur ini ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apa guru kita nabita narikoom karena anak tak jaji nasuruh kita muliakan maka lebih mau bicara ugi kayak karena ugi untuk kita mau bicara Indonesia kita kedaman nih maka dapat pada badan saya bicara ugi harus tas alhamdulillah bisa jadi supaya malah mengati kali itu atau ya iya rona bita napa guru ki nadeko engka jaji wijawijata pertama diperlakukan anak itu dengan dimuliakan, dipakai lebih. Makanya itu ada yang melakukan itu kalau lahir anaknya biasa tidak bisa dikasih turun, dipangku dari orang ke orang itu dimuliakan. Ada juga orang napas tandre ulawun, ada juga orang nataroyan, itu semuanya tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Karena Rasulullah pernah didatangi seorang bapak dengan anaknya, dia bawa di hadapan Rasulullah. Apa dia katakan? Wahai ya Rasul, apa haknya anak ini terhadap saya?
Apa kata Rasulullah? Muliakan dia, pakalebih. Jadi ku anak-anak itu na dipakalebih, pura dibisai. Bayangkan itu cara pakalebih luar biasa. Sudah dicuci kalau keluar dipotong hari-harinya, didoakan supaya hilang semua penyakitnya. Baru dikumandangkan azan di telinga kanannya, diiqamah di telinga kirinya kalau laki-laki. Kalau perempuan hanya iqamah saja. Ada yang bertanya, apa ada hubungannya? Nah, bukan orang sholat itu. Ya, perbaiki dulu karena lahir ini tidak bisa kita juga lahir kalau bukan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi, kita yang artikan kasih am saja ini. Dia panah nasa aku kita paui. Itu rasakan kalimat aku iya nih atau tasetim biasa nih enggak bisa. Dikna jaji dia rupa tahu masuk mita tajang nalino narik dik nama jangkir puangnya. Aga jangcingna alas tu birobbikum. Aga melok mo ka mengaku maka daya pun. Maka dibali niro sama anak-anak lolo melo masuk mita tajam. Bala syahidana ya Allah. Iya puang mengaku ka dek jaga puang sangadina ini la ilaha illallah. Pakai masuk. Masih ada pembicaranya itu. Tidak mau keluar ya Allah kalau pamasita mitar pakum tacabu pamasita lainnya nih. Wah. Jadi ya tuh bayi luar biasa Pak mewah. Agak barang mewah puangnya lain apa? Maka dia masuk ke mita tajam. Walak koye, maka dia kumelok puang. Iya pak kumelok masuk mita tajam aku si bawah. Bayang. Jadi mau perintah ya nan aloy, magi nama perintah dan sahabat suci, tidak ada dosanya. Fitrah. Jadi kumelok mewah dulu itu tutaan. Tapi kalau kokong kan mewah dosa itu bahaya. Dia mikro iya lepas taktik nasabah siaga alam dipoleh pemula ke alam arwah majanti itu koro harus sengi janji sumpah harus sengi sumpah sahadat dia napak tamak bakti pong Allah Ta'ala waktu nana pancaji pong Allah Ta'ala mancaji roh satu kali di Allah ciptakan roh disimpan di satu alam yang namanya alam roh nah taruh di pong ikoro majanti siki alas tu birok dikut ya iya bahasa pun melok mu aku kok mengaku mau akuimu enggak maka daya puamu tidak lama ini karena tidak bisa dilewatin tidak bisa juga dimundur karena pas selesai bukan mungkin juga kalau lama-lama kita juga sudah memang ceramah belum pakai makan kalau lain juga jadi insya Allah yang kita aku bilang panjang ceramah aku enggak karena mungkin juga buka sama kita sama kalau buka puasa bisa saja dikasih panjang. Nah, hadirin yang saya muliakan pertama siki di prosesnya ya siruntu induk tanah ampota ini diatur juga oleh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala di pertama siki balik siki pertama di alam rahim makan siki atau alas tu birabbikum melok buka mengaku mau dia buka mengaku bahwa saya Tuhan syahidana ya Allah iya puang mengaku kadek jaga posang adina la ilaha illallah jadi kalimat ini jangan angka si bawahku nak cuculai kalimatnya kata kaya cak culaimu kata waktu mau macam nana dek ya masa bayi kalimatnya aku melok iri kaji tidak ada di kalimat yang paling tinggi karena 25 nabi dan rasul napu ada mana nih jadi tadinya maka Nabi Muhammad nabi ada seluruh nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa nah cuma sisa lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Isa Rasulullah kalau kita tapi kalau orang lain saya tidak tahu karena itu yang dijelaskan dalam Al-Quran la ilaha illallah Adam Rasulullah la ilaha illallah Idris Rasulullah jadi kalimat ini
tidak ada yang tidak suka kalimat ini. Jadi biar ini di kalimat saya sampaikan ki, ya to naro aja dengan na anak loloy, ya to naro ini dipakai, narik kopakian na anak loloy dek agak cak-caki dilebok na tangan. Nasabah anak loloy dek agak cak-cak. Kalau ada orang tidak suka sama anak-anak kecil, apalagi bayi yang baru lahir perlu dipertanyakan. Paris sejo. Toh? Karena anak itu biar banyak bolong, nah bisa juga dicium. Tapi kalau nenek-nenek yang disuruh dicium, wallahu akbar, wala quwata illa billah. Tapi kalau anak kecil, mau bebe, bolong na, dito na maga, dito sama cik di bawah maga, nasabak dia dalam keadaan dia dalam keadaan fitnah. Jadi inilah hakikat. Jadi hakikat kejadian, hakikat kelahiran di dunia, hakikat hidup, hakikat kematian. Baru bisa lakukan. Adanya kelahiran berarti adanya kehidupan. Adanya kehidupan berarti adanya kematian. Ia motori pakai jadi, ia motori pakai tuo, ia motori pakai mati. Oh, tak paham nih? Insyaallah seperti itu. Jadi kalau anak-anak lolo, ya, kok barang apa di bawah anak ya, tak kan? Apa sambangnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat kita. Allahumma salli. Terserah kita mau panjangnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau mau ki salawat nama malaikat sallallahu alaihi wasallam. Atau sallallahu ala Muhammad. Itu singkat semua. Tapi tidak ada anunya. Tidak ada pakai saya, tidak ada. Kenapa? Karena itu salawatnya Nabi sejak adanya yang nama Muhammad. Jadi dua itu beda, Nabi Muhammad, beda Muhammad. Nah, ya kok Nabi Muhammad berarti sudah dilantik jadi Rasul dan Nabi. Ya, karena Nabi itu dan Rasul biasanya baku makan. Ya. Tetapi kalau Muhammad itu jadi kajian. Bisa juga lari ke kita. Makanya kalau bicara Muhammad luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda kita yang dihakikai ini alhamdulillah lahir di permukaan bumi ini pas disyukuri akikanya pada malam ke-9 nih. Malam ke-berapa ini? 9 Ramadan. Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala sebenarnya kita nak puji ganjil atau nak puji ganjil tapi nak puji itu ya roh gena masa bayi apa nasa kok gena tapi rata-rata disuruh ki ganjil tapi kalau yang lain tidak boleh, harus cukup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua narik kumapacin erona naik pura dikomandangkan asang. Di telinga kanannya kalau laki-laki, di telinga kirinya kalau perempuan. Kalau perempuan langsung saja ikamat kalau bersih. Ya, jadi bisa perempuan juga yang kamati, yang kamai. Ya, nah perempuan dijaga juga kalau di rumah sakit sekarang tidak bisa orang melahirkan di rumah, maka perempuan itu tidak usah cari ustaz. Langsung saya sudah bersih dikamai. Kalau laki-laki, ya panggil bapaknya kalau ada ji. Ya masalah kalau bapaknya itu napa lah ibangnya wah pajai ibangnya wasil pajai ini mabau ini Ustaz Ali aja nama bau ini gede mau apa lah ya bangnya tahu memang lo dari PP maka ada lah jajan aku seperti saya dulu ada yang pernah kejar saya Ustaz sini dulu apa itu sini dulu apa bilang maki bilang anakku lahir bilang ada apa dengan saya bilang mau diasangkan. Nah kemana bapaknya? Bilang ada gitu, tapi tidak apa. Allah auzubillah, pajak ini aku. Hanya nama bau ini kau dengan sepang pasar bawah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mendengarkan suara apa-apa terlebih dahulu diperdengarkan suara-suara kalimat-kalimat panggilan Allah. Jadi hadirin yang saya muliakan itu tujuannya. Kemudian diberikan nama. Alhamdulillah namanya ini bagus. Tidak mungkin sekarang ini diambil nama kalau tidak bagus artinya. Riolo itu, tapi makasih betul Riolo. Ya Riolo tamatata, lebih jago apa? Tegi waktu najajian, tapi ya rosen, ya ko subuh, aku loro iloro.
Aku asarai I asara ya ko isa isa ya rohimat na teman sa isa tapi engkau tahu bah sambaratosin Allah karena melo modern nama-nama anjingnya orang Cina keboy bola apaan rasai rimun deh masih sekolah ini masih ini na taruh pak engkau mana muni na sengaki ya ko yang mau rumahnya aseng-aseng ada mana nuaki alhamdulillah misalnya ibintang mata so nalatoni pak dengang ide mata ajam mata nasoe misalnya tuh bisa alhamdulillah kita sekarang tidak ada lagi anak-anak yang tidak baik namanya karena itu salah satu apa namanya akikah itu adalah pemberian nama karena nama itu adalah doa maka harus diberikan nama dengan baik ya, tapi jangan tosik ya bilang iya panata melo malik nama-nama Al-Qur'an kok tidak semua juga itu ayat-ayat bagus. Ya, Nabi bilang siapa namanya Nata? Nabi bilang anu Lacadida. Ya begitu belum tentu bagus itu. Muhammad Tony. Masa ada tuh orang kurban Muhammad Tony nasi. Astagfirullah bigar'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah nih atuh. Muhammad Anar, Muhammad Farji kan salah. Harus kita tahu juga nama yang baik seperti nama Allah Subhanahu wa taala 99 Asmaul Husna. Nah tanya ikan anak, bilang mana 100-nya? Bilang jangan urus itu. Saya lagi sebagai ustaz tidak urus itu yang 100-nya. Karena mana mau diurus kalau tidak ada dibaca. Ya. Nanti aku tanya ke tapi bawa ke ayam ke rumah. Ayam potong, ayam sudah dipotong maksudnya. Tanya ke yang 100-nya. Bahkan kalau mau sekali mau ketahui gampang je. Bilang ke 99 Asmaul Husna 100-nya saya sebut namamu jago lagi hadirin yang saya muliakan namanya itu nama Allah saja bagus jadi kalau ada orang mengatakan bahwa tidak ada rujukannya itu tidak ada naseng dalilnya itu bilang ambil nama yang baik jangan lagi Allah saja 99 namanya bagus semua itu yang dimaksud Asmaul Husna di Al-Quran ya, maka kita harus meniru ya mudah-mudahan insya Allah yang penting jangan dipakai nama tunggalnya puangnya tapi pakai Ki Abdullah ya banyak sekarang nama-nama yang bagus bisa juga dikasih makan dua yang penting sifatnya toh sifatnya boleh juga Muhammad Akbar boleh Muhammad itu besar karena nama Muhammad itu terpuji di langit dan di bumi. Jadi kalau ada nama Muhammad luar biasa itu. Bahkan ada yang kaji bahwa kalau ada nama Muhammad, nah haramkan itu pasti saya. Bapak ada Muhammad Rais. Asli mau gak Bapak? Saya tahu ini dibawa di Mondri mana? Kalau saya tidak ada saya Muhammadnya, Pak. Menyesal. Tapi oleh biasa mutunya kan datang, nah panggil orang kalau ceramah begini Muhammad Nasir alhamdulillah. Artinya biar bukan resmi, yang penting orang bilang. Berarti saya terpuji di langit dan di bumi. Kalau Pak Rais dia makjubki memang. Jadi kalau ada nama Muhammad ya syukur alhamdulillah. Tak jagain ya letak. Maksudnya jangan sampai tuh si mirwas ngiri patuah. Hancur itu. Di samping makasing asenge, makasing ampede, makasing singkerota lori kuata, singkerota reagamata, makasih tepota, mitau kiri kuata, iya narasat malebi insyaallah. Makutoro anak tak yang diakikai ini alhamdulillah. Ya nama ini bagus. Ya. Ini namanya Hipsa Soraya Holik. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi Dinda Pratiwi yang ikut. Orang tuanya Falik dengan Nur Aisyah. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang saya muliakan, kemudian dipilihkan setelah nama tadi dipilihkan pendidikan. Kita didik mulai dari rumah, karena ada 3 lingkungan pendidikan. Paling utama di rumah dulu. Kalau bagus di rumah, keluar di lingkungan masyarakat, masuk di lingkungan sekolah, alhamdulillah. Mapatabi-tabi kolabo rona guruna. Nah, amona na kode nama dece pole kuolae langsung ke masyarakat terdiri lupa na lupa ki guruna.
disuruh yang tabe-tabe kena ini lupoi pop na lupori na leja pop na guruna na bilang tabe pak mau patabe ya tapi na leja pipi. Kenapa? Karena dari rumah tangga tidak dibiasakan. Makanya itu anak-anak kita dianjurkan rumah tangga dulu. Jangan perlihatkan hal-hal yang tidak baik. Jadi ke rumah tangga kigere si bawa mamanya, bapaknya aja tapi taya nata. Karena kalau nalia ya nata, natiru tuh. Ya mak pamula beculet tuh doang kayak ku memorina tersimpan. Akhirnya itu tuh, oh mas tenda bapakku kalau marah, nah tenda mamaku. Begitu juga dia, begini kalau marah ki. Jadi jangan ki, kalau perlu masuk-masuk itu jolo kalau milik memang kagak. Ya ini pesan-pesan saya dan menurut teori memang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir doa tak, ya, doa nak kemotuai dek gagal pahlawangan, doa nak kemotuai laurian nah. Jadi insya Allah doakan ya nata, insya Allah mencaji anak madeceng, anak yang berguna, anak yang soleha, dicintai oleh keluarga, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan kita. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari kita beristighfar. Saya mohon kepada Adinda Pak Iman Desa untuk memimpin istighfar nanti. Dan untuk saya, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.